Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa li kamali. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahbaz wa innahdatar rahman bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah kajian pada seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji besar syukur silakan berucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dan limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya juga. Alhamdulillah yang berusaha kita lagi masih dijan sehat walafiat, dijan berbelu boleh hadir dalam taman syurga Allah di dunia, hadir dalam majelis ilmu, majelis pengajian. Mudah-mudahan kehadiran yang berusaha ini sangat cepat, yang ampun dosa salat yang langkah yang mereka, yang angkat derajat sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam ibadah. Jadi sama berdoa dari Allah Subhanahu wa taala suara dengan dunia. Mudah-mudahan dalam proses ini kita dilihat dengan tekun istiqomah dalam berusaha, tekun istiqomah dalam beribadah. Dan pada akhirnya nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah junjungan alam Nabi dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu tiap-tiap saat selawat dibaca untuk mendapatkan ridha Allah syafaat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Era anda syafaat al-qur'an masuk surga dari Isa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengan lanjutan pengajian kitab Mukhtar Hadis, yakni alhamdulillah yang Musami sudah sampai ke hadis yang ke 636. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzubbu an a'radikum bi amwalikum. Mana berbeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian, dzubbu an a'radikum, belalah kehormatanmu, bersama bi amwalikum, dengan harta bendamu. Asbabul wurud hadis ini kepada sekalian lahir dari zaman jahiliyah, dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwih bermunculan orang-orang Arab niki yang cekat-cekat bersyair dengan indah, berpuisi dengan indah. Ia sedang membaca dari pakan lain, di pinggir jalan, di perempatan, kumpul dengan ia dengan Arab memang terkenal ahli bahasa, ahli syair, ahli sastra. Lagu isi syair pun Arab kalian pujian, Arab kalian caci makian, Arab kalian dia sedih puja.
Suku kabilah dengan kabilah lain saling puji atau saling memuja. Nah, karena waktu nikah berkembang, akhirnya berbahasa Rasulullah SAW, "Dzubbu an a'radikum bi amwalikum." Bela kehormatanmu dengan harta-harta. Artinya berusaha membiarkan ketika dicaci maki, ketika dia berhujat, lebih-lebih berkaitan tentang kehormatan, berkaitan tentang nasab keluarga, wajib dilakukan baik dengan jiwa raga maupun harta. Ya berusaha berbicara, misalnya ahli-ahli syair zaman jahiliyah ini desa bikin syair membuat fitnah, menyakiti hati seseorang, dia memuji tapi membuat fitnah. Nah, ketika ada fitnah itu yang dia buat, maka bagaimana cara untuk bisa jangan sampai dia keluarkan di depan umum. Nikilah jamaah. Lalu bicara lagi mungkinnya sekarang ada media massa, orang bisa berbicara lewat lewat Facebook, lewat IG, lewat TV, lewat YouTube, iya kita. Namun makin lain kan ada wartawan, ada LSM, dinarasikan dengan sebuah berita macam-macam, cukup dia bersyair. Lalu cara makin kan lewat berita sambil ini memfitnah orang melalui media massa, sambil tentu terbiajar tentu, sambil wah terbiajar wah. Nah ini cara makin. Ya, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, cara menyebarkan bohong. Berita bohong ini melalui media massa, melalui media elektronik, jelas menyebar dari ketik melalui HP menyebar sampai seluruh dunia. Kita shooting dengan video menyebar sampai seluruh dunia. Nah, namun lain jadi yang asbab menurut hadis ini jamaah, lain yang memang dia hanya bersair dengan perkataan-perkataan para syair zaman jahiliyah, lalu isi syair ini maju, ini fitnah, ini menjelek-jelekan orang. Nah, mohon cara makin ya bagaimana berusaha untuk tidak seseorang menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, dan itu melalui kebijakan dari pemerintah. Hadis yang ke 637. Dzalilna saya'maluna fa innal jannata mi'ata darajatin ma baina kulli darajatin kama baina as-sama'i wal ardh wal firdaus a'laha darajatan wa awsatuha wa fawqaha arsyur rahman wa minha tufajjaru anharul jannah fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sekalian, dari nas ya'malun, aluran manusia berbuat, alur manusia itu gawe-gawean soleh, gawe-gawean bagus. Fahinnal jannata mi'ata darajatan, karena surga semua kesediaan sudah Allah Subhanahu wa taala 100 tingkat. Mi'ata darajatan 100 derajat. Ma baina kulli darajatin kama baina as-sama'i wal ardh. Sebuah tingkatan surga ini jamaah sekalian, manik baginda Rasul mau ketinggi derajat sebuah derajat ini, sebuah tingkatan ini kama baina as-sama'i wal ardh. Dembina maramisal bumi ke langit ke bumi. Iya derajat. Oleh bumi sampai tingkatan langit sampai pertama. Iya sekian derajat surga. Wal firdausu a'laha darajatan. Muara sebuah surga paling tinggi bersama baginda Rasul, yakni surga Firdaus. Ya, surga paling tinggi adalah surga Firdaus, yang paling tinggi derajat. Wa awsatuha wa fawqaha arsyur rahman. Bedaon saran surga Firdaus niki, yakni di tengah-tengah, di bawah ars singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat dengan arsy Allah, dekat dengan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ia berpodok saran surga Firdaus ini. Wa minna tufajjaru anharul jannah. Apa keistimewaan saran surga Firdaus ini jamaah sekalian sesuai dengan keterangan baginda Rasul, antara lain di dalam surga Firdaus ini terjadi yang suku kokoh niki mengalir di dalam surga Firdaus dengan isi niki air yang luar biasa putih, barak putih susu, luar biasa manis, lebih manis daripada madu. Ia ini mengalir di dalam surga Firdaus ini. Para suku surga di dalam surga Firdaus mengalir air yang lebih jernih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Fa'idza sa'altumullaha lamun ya'nunas Allah Subhanahu wa taala. Lamun berdoa bersama kita Rasul,
Namun ending juga Allah Subhanahu wa taala pas'aluhul firdaus. Ending ada yang sama saran surga firdaus. Ada ini. Ternyata ada penuh dengan kenikmatan di dalam surga. Jadi sifat bisnis. Aduh, aku jangan lalu menikah sama. Aduh, aku juga masuk surga mana-mana di teras. Enggak. Tentu sambil lebih bagus. Ada punya surga sama bawah, baik. Yang penting kita masuk surga. Niki bukti Rasulullah menganjurkan lalu kemudian lunas kada mau surga firdaus. Karena menurut riwayat jemaah sekalian, di dalam surga firdaus antara satu surga dengan surga yang lain, bahkan di dalam hadis dijelaskan perjalanan 500 tahun ketinggian. Bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Nanti menyambut namun temunas bersama dengan Rasul disuruh temunas surga firdaus. Main-main dalam baca syair-syair Nabi Radha Abdul Waris ini kenapa karena tunas mau surga firdaus. Memang Rasul dianjurkan kepada Rasul untuk mendapatkan surga firdaus. Hadis yang berikutnya, zikrullah syifaul qulub. Anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh berzikir, ingat jom Allah, karena saran zikir syifaul qulub, ia obat penyakit hati. Yang utang murni cocok tiap tadean. Isi almarhum Maulana Syekh amalan wirid sabar dan syafaat. Disuruh berzikir siukani. Namun lahir dari zaman Maulana Syekh yang masih ingat pesanan kudu-kudu. Demikian terlalu ultah niki sendeman menjelang utang di arah tawajuh. Bertawajuh niki kumpul di Masjid Jami Pancong untuk berzikir 1000 kali. Tawajuh. Kemudian malam Rabu niki syafaat, memberikan syafaat kirim, bacaan zikir diniatkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, di samping untuk diri kita sebagai obat penyakit hati. Untuk niki jemaah sekalian, anak sama seperanggapan aku jalan dari waktu bayat dari waktu sumpah ya, jadi jamaah wirid khusus Nahdlatul Ulama asal diwajari dengan Nahdlatul Ulama, terlebih-lebih dia menjadi orang Nahdlatul Ulama asal dia beragama Islam, bahkan dianjurkan sesuai dengan hadis sedikit kuat-kuat dan zikir, kuat-kuat dan baca la ilaha illallah, karena zikir la ilaha illallah dunia dan kuat hati tidak apa akan susah. Nabi bersusah, pikiran utang, pikiran nuni, udah milih tenang naik masjid tiap malam berpujangan, timbang-timbang dia raus-raus sejarah kena, buka TV, kadang sedikit dibeli sini, juga pembalik beli sini, juga anak, ya ciri nanti dia tenang, sedang main, lalu berawat, beli berawat, naik masjid, tiap malam berpuh, ndak ibu, lebih-lebih jamaah sarap berapa kali balik, ini kadang-kadang masya Allah, ya kena, iya mana, Maulana Syekh itu adean suku wirid. Sekedar zikir 1000, baca qul 1 kali, terus zikir la ilaha illallah 1000 kali. Karena ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, iya dan semarang iman. Karena sebetulnya pada Rasul berbahasa jadidu imanaku. Pada semarang iman, bahasa pada Rasul. Kebetulan salah satu sahabat kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, berbicara ke semarang iman ke ya Rasulullah. Aktsiru min qawli la ilaha illallah, ya bersama dengan Rasulullah. Oh, kuat-kuat dan zikir, kuat-kuat dan ingat juga Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda tidak sempat bisa menjawab balik, aduh nggak sempat kita duduk ke masjid, itu balik. Kuat-kuat dan zikir tiap saat tiap waktu. Lalu mumpung kesana masjid, mumpung sarapat tuh balik ke masjid, ndak apotai. Ia jalan untuk memperbarui iman. Ia jalan untuk mengobati sakit hati. Saya ngalamun hati tenua sakit, segala macam tindak tanduk dengan kadang solah kalian dengan, karena memang hati tenua sakit ini jadi salah kawan dengan silakan. Karena berdasarkan diri teman solah yang gawe dengan sini teman karena hati sakit dia manusia salah solah pegawaian tenuh namun hati teman hati sakit tenuh jadi munane berbicara kau hati kuat-kuat itu zikir ya mana sesuruh zikir sekali. Nah niki kaitan tentang niki baginda Rasul berbahasa zikrullah syifaul qulub, zikir kuat ingat Allah, karena dengan berzikir la ilaha illallah syifaul qulub, obat penyakit hati. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ala jamaah kena ala dzikrillah tatma'innul qulub. Salah.
Niki ayat Al-Qur'an niki jangan dirubah. Sakena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baris depan di baris atas. Karena ayat Al-Qur'an niki tidak boleh dirubah. Dan menara dengan kena innal qulub ini sama. Dende pemenang kaidah nahwu dengan ayat Al-Qur'an sama. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan jadi tenang. Karena ya dasar manakah Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hatimu akan jadi tenang. Afdalul dzikri, nah niki. Yang afdalul dzikri, seafdal-afdal dengan zikir la ilaha illallah. Ya zikir paling tinggi niki. Zikir paling afdal. Ya pun sampai-sampai mutlak pasang ini kiara di dalam kitab Tangqihu Qaulul Hadis. Ia contoh jelasan berkelebihan ucapan kena la ilaha illallah. Sampun tang jelasan sekali sudah bernapas sakana la ilaha illallah. Di dalam kitab ini kita jelasan 4.000 dosa boleh tampung. No. La ilaha illallah. Wanita dosa syarat setampung karena ucapan ini dosa keluarga kita. La ilaha illallah. Dosa kerabat kita, jiran tetangga kita. Nah, ini kia kelebihan ucapan sebenarnya la ilaha illallah 1 kali nafas. Nah, kayak boleh tahu jangan sih mumpung sama si segar buat ulang santren, ulang masjid. Ya, daripada dia bopung-bopung bendera dengan Islam, lemah berbepung kemeleh, lagu wahkan ditahu, jarak kita kemeleh kadang jok besi gitu. Wah, sawi belain masih kasih siswa segar bukan, nah ikat sama tahu ulangan masjid keren-keren jok masjid. Okay. Nah. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-639. Dhimmatul muslimin wahidah. Jaminan dengan muslim niki sopo. Paman akhbara musliman fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Saya khianati apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa suatu ketentuan si Allah Subhanahu wa taala terhadap dengan Islam, maka fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Yang laknat si Allah, si malaikat, si manusia selalu. Nah, niki dosa dengan berkhianat. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Ndek doang yang diterima amalan-amalan wajibnya maupun sunahnya. Wa man tawalla qauman biduni idzni mawali. Saya angkat, saya biak suku pemimpin. Sandek melalui restu, ndek melalui musyawarah, ndek melalui kesepakatan. Biduni idzni mawali, dengan izin teman-temannya, dengan izin orang banyak. Fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh manusia semuanya. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, maka tidak akan diterima amalan-amalan wajibnya maupun sunatnya. Niki asbabul wudhu. Apa bahasa Rasulullah jamaah? Tiap-tiap dengan saya lalu musafir, dia ke bahasa Rasulullah lalu lalu berlampan jauh kerja kafilah kelompok ndak doang diangkat Arab suku jadi penanggung jawab, Arab suku jadi pembimbing. Dia ketahuan bareng lelenteng langan, dia ketahuan bareng suku tahun Arab kejadian Arab jadi bertanggung jawab. Ini dia sebelum tadi sedikit apa? Ya putus suruh angkat pemimpin di antara kita. Saya bertanggung jawab bareng waktu saat pelampan. Ketika Tuhan angkat, saya bertanggung jawab waktu saat pelampan, waktu lalu musafir. Ia tidak berkhianat. Dia lebih debati dengan padahal dia akan. Dia kemudian mengikuti apa interpretasi pimpinan kafilah itu dalam perjalanan, maka kita termasuk orang berkhianat. Dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. Nah ini puasa biaya dengan dia empati, dia berkhianat. Dan ini asbabul wurud tadi sendiri. Nah, waktu perjalanan, lalu musafir, lalu merantau, hendaknya ada kita angkat sebagai pimpinan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk hadis ini kita cukupkan sampai di sini.